Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita punya pembahasan menarik nih yang bakal seru banget untuk kita telusuri. Yes, betul banget. Hari ini kita akan membahas mengenai filsafat Konfusianisme yang walaupun lahir di zaman Cina kuno, ternyata masih sangat berpengaruh loh sama politik luar negeri dan dalam negeri Tiongkok, bahkan juga negara Asia Timur lainnya. Nah, betul banget tuh. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kayaknya kita harus kenalan dulu nggak sih sama pencetus pemikiran Konfusianisme ini. Karena ternyata kemunculan pemikiran ini juga didorong sama kondisi Cina kuno saat itu juga loh. Wah, kayaknya diskusi kita tuh bakal panjang dan menarik ya. Kita bakal bahas tentang tokoh-tokoh penting dalam Konfusianisme, konsep inti dari pemikirannya, dan diakhiri kita bakal bahas juga kritik-kritik dari aliran lain yang sepertinya nggak sependapat nih sama Konfusianisme. So, daripada nunggu lama-lama, check this out. Nah, kayak yang udah kita sebutin sebelumnya, Konfusianisme itu merupakan pemikiran yang nggak muncul secara tiba-tiba. Kita coba mundur ke beberapa abad yang lalu, yaitu pada masa dinasti Zhou Timur, khususnya di masa musim semi dan gugur, dan periode di mana banyak negara-negara itu sedang berperang. Pada periode ini, banyak banget negara-negara kecil yang saling menyerang, dan struktur politik itu lagi benar-benar ambruk. Serem banget ya, apalagi karena kondisi yang ricu itu, sistem feodalisme juga ikut runtuh dan akhirnya membuat nilai-nilai moral itu seakan-akan dilupain aja sama masyarakat. Banyak juga orang yang bertindak egois dan nggak percayaan sama orang lain. Pokoknya saat itu kondisinya lagi nggak kondusif banget deh. Di suasana yang ricuh itu muncul sebuah fenomena yang disebut dengan 100 aliran filsafat. Banyak banget pemikiran baru itu pada muncul di tengah situasi yang ricuh ini. Ada Taoisme, terus legalisme, terus juga Mohisme, dan tentunya yang bakal kita bahas lebih dalam kali ini, Konfusianisme. Nah, Konfusianisme ini dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Konfusius atau dikenal juga dengan Kungfucu dalam bahasa Tiongkoknya. Nah, sebenarnya tuh dia bukanlah seorang tokoh politik yang besar, namun Konfusius ini tuh hanyalah seorang bangsawan tingkat rendah yang punya kekhawatiran yang sangat besar akan kekacauan moral akibat runtuhnya sistem feodal. Nah, karena kondisi ini, Konfusius itu tuh mulai mengajar. Dalam ajarannya, dia sangat percaya kalau solusi itu nggak ditemukan melalui perkuatan militer, namun melalui pembentukan karakter manusia, terutama mereka yang akan jadi pemimpin. Bener banget tuh, Confucius itu sangat percaya kalau pemimpin itu punya perilaku yang bermoral. Nah, kalau seorang pemimpin memiliki perilaku yang seperti itu, maka rakyatnya akan secara sukarela nih mengikuti perilaku sang pemimpin. Nilai-nilai ini nih yang paling ditekankan oleh Confucius dalam pemikirannya. Konfusius itu percaya kalau masyarakat itu punya sebuah struktur peran yang sangat jelas. Jadi ada ayah yang sebagai ayah, terus anak sebagai anak, dan raja yang sebagai raja. Sistem pembagian peran ini tuh bukan untuk menindas ya, justru sistem ini tuh ada karena biar semua orang itu tahu tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, Konfusius juga ngenalin kita konsep Junzi yang ia deskripsikan sebagai manusia agung yang menjalani hidupnya berdasarkan nilai-nilai seperti kemanusiaan atau Ren, tata krama atau Li, keadilan atau I, dan kesetiaan atau Chung. Konfusius itu tuh nggak sendiri dalam menciptakan pemikiran Konfusianisme, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi ada beberapa tokoh lainnya juga yang memiliki andil dalam mengembangkan pemikiran ini. Nah, satu di antaranya adalah Mencius atau Mengzi. Berbeda dengan Konfusius yang lebih menekankan struktur sosial dan peran moral penguasa, nah Mencius ini tuh menggali lebih dalam tentang hakikat manusia. Dia berkeyakinan bahwa manusia itu tuh pada dasarnya baik secara alami. Dari pandangan ini tuh Mesius menyimpulkan bahwa tugas negara dan penguasa bukan hanya mengatur, tetapi terutama mengembangkan dan membina kebaikan bawaan tersebut melalui pendidikan moral dan juga keteladanan. Benar banget tuh. Mensis itu meyakini kalau pemerintahan yang berbasis kebajikan akan mendapat ketaatan sukarela dari rakyatnya. Sementara pemerintahan represif hanya menciptakan ketaatan yang semu. Melalui gagasan-gagasan inilah Mencius itu memperdalam landasan etis konfusianisme dan memberi bobot lebih besar pada tanggung jawab moral penguasa serta kedaulatan moral rakyat. Bukan cuma Mencius aja, Konfusianisme itu juga turut dikembangin oleh salah satu tokoh lainnya yaitu Zunzi. Nah, Zunzi ini sebenarnya punya pandangan yang bertentangan nih sama Mencius. Kalau Mencius itu bilang kalau manusia itu pada dasarnya baik,
kebalikannya, Zunzi justru bilang kalau manusia itu dasarnya punya sifat yang jahat dan juga egois. Nah, tapi bukan berarti Zunzi ini punya sifat yang pesimis ya, tapi justru si Zunzi ini membawa elemen realisme ke dalam pemikiran Konfusianisme. Yes, bener banget. Karena Sun Tzu ini nggak pesimis kok. Justru dia tuh juga punya pendapat lanjutan mengenai sifat dasar manusia yang dinilai jahat oleh dia. Sun Tzu ini bilang kalau manusia itu tuh bisa berubah jadi lebih baik melalui pendidikan, norma, dan institusi. Nah, aturan dan ritual itu tuh dinilai penting juga oleh Sun Tzu untuk mengendalikan kekacauan, dan pemimpin tuh harus bermoral agar mereka dapat menjadi teladan bagi masyarakat mereka. Tadi kita udah sebut sedikit ya nilai-nilai yang ada di dalam Konfusianisme, tapi rasanya belum puas nih kalau kita nggak telusuri lebih dalam. Nah, di segmen ini kita bakal telusuri lebih dalam nih konsep-konsep inti yang ada di dalam pemikiran Konfusianisme. Jadi, dalam Konfusianisme itu ada konsep-konsep kunci. Nah, konsep ini menjadi inti dari pemikiran Konfusius dan para pemikir lainnya yang mengembangkan Konfusianisme setelah Konfusius wafat. Yang pertama yaitu ada nilai Ren atau kemanusiaan atau kebaikan hati. Dalam pemikiran Konfusianisme, Ren itu tuh dilihat sebagai kebajikan tertinggi. Eh, Ren digambarkan oleh Konfusius sebagai pribadi yang mampu menghadapi kesulitan dan kemakmuran dengan ketenangan yang sama. Mereka memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebaikan sejati dan juga kejahatan dan prasangka. Ren dinilai sebagai pribadi yang bebas dari keinginan untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral, dan mereka itu berdiri terpisah dari mereka yang menyimpang dari kebenaran. Selain Ren, juga ada Li, yang artinya ritual atau perilaku moral. Maksud Konfusius dari ritual itu adalah perilaku-perilaku yang menunjukkan kebenaran moral dan sopan santun yang terpelihara dalam hubungan pribadi maupun praktik-praktik upacara. Jadi Li itu juga bisa kita lihat sebagai panduan kita dalam berperilaku. Tanpa mengikuti panduan tersebut, keberanian dapat menjadi kecerobohan dan kejujuran malah dapat berubah menjadi ketidakramahan. Nah, Konfusianisme juga memperkenalkan konsep Xiao yang juga dapat diartikan sebagai kesetiaan kepada orang tua. Nah, konsep ini melibatkan rasa syukur yang mendalam dan timbal balik emosional kepada orang tua. Kalau misalkan kita hubungkan dengan konteks negara nih, hubungan penguasa dan rakyat itu sering dilihat sebagai sebuah ikatan keluarga. Penguasa harus merawat rakyatnya dengan kasih sayang, sama halnya dengan orang tua yang merawat anak-anaknya dengan kasih sayang. Nah, oke. Nah, untuk dua terakhir nih, Konfusianisme mengenalkan konsep Haoshu atau pembinaan diri dan Junzi atau manusia yang berbudi luhur. Nah, kalau dalam konsep Haoshu, manusia itu tuh tidak terlahir sempurna. Dalam Konfusianisme, kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya, kita tuh harus melalui pembinaan diri atau pendidikan moral dan refleksi. Sedangkan Junzi dinilai sebagai tujuan moral terakhir bagi seluruh manusia, yaitu untuk menjadi teladan bagi masyarakat yang mengamalkan sikap kerendahan diri, kejujuran, keadilan, kepercayaan, dan juga belas kasihan. Tapi, kalian tahu nggak sih, ternyata konsep dan pemikiran Konfusianisme itu nggak berhenti di itu aja. Pada abad ke-11 atau pada saat dinasti Song, sekelompok pemikir Konfusianisme itu mulai melakukan penafsiran ulang terhadap ajaran terdahulu dari para pendahulu mereka. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap dominasi yang telah lama berlangsung dari Buddhisme dan juga Taoisme dalam pemikiran filosofis Tiongkok, yang pada akhirnya melahirkan pemikiran Neo-Konfusianisme. Nah, betul banget tuh, Neo-Konfusianisme itu bisa dibilang sebagai perkembangan selanjutnya dari pemikiran awal. Tokoh yang paling menonjol itu adalah Shuzi, yang memperkenalkan dua konsep baru dalam Neo-Konfusianisme, yaitu Li dan Qi. Dua konsep itu muncul sebagai upaya Shuzi untuk menjawab pertanyaan, kalau manusia itu dilahirkan dengan baik, lalu bagaimana ya kejahatan itu bisa muncul? Bagi Joshi, alam semesta itu terdiri dari Qi yang artinya sebagai sebuah kekuatan yang membuat semua hal secara fundamental itu saling terhubung. Nah, Qi itu diatur oleh Li yang mana itu diartikan sebagai prinsip moral. Setiap individu itu dilahirkan dengan kuantitas dan kualitas Qi yang berbeda-beda, dan ini dapat menyamarkan sifat baik alami mereka sebagai manusia. Mungkin kalau kita bisa umpamakan, itu tuh kayak hukum universal atau hukum alam. Atau dalam konteks moral itu tuh seperti prinsip yang harus dipatuhi. Sedangkan Ki itu tuh bersifat
seperti sifat bawaan yang dimiliki oleh seseorang gitu, di mana seseorang mungkin memiliki prinsip atau hukum alam yang sama, namun mereka berbeda-beda dan yang akhirnya membuat mereka bertindak secara berbeda juga. Bener banget tuh, itu bisa jadi cara yang mudah ya untuk memahami pemikiran dari Zuше. Nah, kalau misalkan kita tarik ke konsep itu ke dalam hubungan internasional, Li itu mungkin bisa kita umpamakan kayak hukum internasional ya. Dan Qi itu bisa kita kaitkan dengan kepentingan nasional negara. Seperti yang udah kita sebut sebelumnya, Konfusianisme itu tuh sangat melekat dalam politik dalam negeri dan luar negeri Tiongkok. Kalau pada politik dalam negeri, Konfusianisme itu bisa dilihat dalam sistem kredit sosial yang dibuat untuk mempromosikan kepercayaan sosial dan perilaku moral. Sedangkan dalam politik luar negeri, Tiongkok itu melihat diri mereka sebagai kekuatan yang cinta damai dan menjaga stabilitas. Hal ini selaras dengan nilai harmoni yang ada dalam Konfusianisme. Oke, selanjutnya kita mau move on ke bagian yang menurut aku bakal seru banget nih, yaitu bagaimana Konfusianisme mengkritik 3 aliran besar lainnya di filsafat Tiongkok, yaitu aliran legalisme, Taoisme, dan juga Mohisme. Nah, kenapa sih hal ini penting? Karena dari perdebatan ini kita bisa lihat gimana para filsuf Tiongkok kuno membangun cara pandang tentang manusia, tentang kekuasaan, tentang tatanan masyarakat. Dan lebih dari itu, perdebatan filosofis-filosofis Tiongkok ini nggak berhenti di masa lalu aja, tapi juga bisa membentuk cara Tiongkok melihat politik domestik, diplomasi, dan bahkan perannya di hubungan internasional sampai hari ini. Kita mulai dulu ya dari legalism. Kalau misalkan kita bayangin konteks sejarahnya, legalism itu muncul barengan sama Konfusianisme yang mana negara-negara itu lagi banyak perang ya, lagi pada berperang. Semua negara itu saling serang, politik berantakan, penguasa saling curiga, dan kekuasaan tuh rapuh banget. Jadi wajar kalau misalkan ada aliran pemikiran legalism yang keras banget kayak gini. Nah, legalisme itu basically mikir kayak gini nih. Manusia itu egois, jadi kalau mau negaranya stabil, ya negara harus pakai hukum dan hukuman yang keras. Biar rakyatnya tuh tunduk dan takut dan mereka patuh. Nah, tokoh utamanya itu bernama Han Weize. Percaya banget nih kalau misalnya negara cuma bisa maju kalau pemimpinnya itu tegas, kekuasaannya terpusat, dan hukum yang diterapkan tuh hukum tanpa ampun. Jadi, kalau Konfusius bilang negara itu harus dibangun di atas moralitas dan teladan kebajikan, legalisme tuh kayak jawab, ngapain ribet soal moral? Yang penting kan rakyat nurut dan negaranya kuat. Yes, nah di titik ini tuh Konfusianisme tuh langsung angkat tangan dan bilang, cara kayak gitu tuh cuma bikin orang tunduk di permukaan aja loh. Karena buat Konfusianisme, rakyat yang patuh karena takut itu tuh beda banget sama rakyat yang patuh karena ngerti apa yang sebenarnya benar secara moral. Benar banget nih, dalam Analeks, Confucius bilang, kalau negara dipimpin lewat teladan moral dan juga kebajikan, rakyat bakal ngerasa malu kalau buat salah, bukan cuma takut dihukum. Jadi, kepatuhan itu datang dari kesadaran, bukan cuma rasa takut aja. Dan penting juga untuk digarisbawahi kalau Konfusianisme itu bukan anti hukum ya, mereka cuma bilang kalau hukum itu sebagai pelengkap aja, bukan fondasi utama. Dasarnya tetap moralitas pemimpin dan juga pendidikan dari rakyat. Oke, lanjut ya. Sekarang kita geser ke Taoisme nih. Kalau legalisme itu tuh keras dan kaku. Nah, Taoisme tuh kebalikannya banget. Mereka tuh chill parah. Iya, jadi lewat Taoisme ini lewat Lao Tzu dengan konsep Wei bilang, udahlah jangan terlalu ngatur manusia, biarin semuanya berjalan alami. Semakin banyak aturan, bakal semakin banyak masalah. Secara pribadi, jujur aja ini kedengaran indah banget ya. Kita semua pasti pernah pengen hidup tanpa banyak aturan, gak banyak drama, dan biarin hidup tuh ngalir aja. Confucius sebenarnya nggak totally anti sih dengan kedamaian batin ala Taoisme. Tapi Confucius ini juga agak ngerem dan bilang, boleh sih kita spontan dan alami, tapi kalau ngomongin negara, kita nggak bisa cuma ngandelin eh, alam aja. Menurut Konfusianisme, manusia itu butuh bentuk eh, pendidikan, butuh juga norma sosial, butuh juga ritual supaya masyarakat punya arahan moral yang jelas. Jadi kalau kita bayangin ya, bayangin sebuah negara tanpa struktur, tanpa pendidikan moral, terus juga tanpa nilai-nilai yang jelas. Jadi di satu sisi mungkin kelihatannya bebas ya, tapi di sisi lain itu bisa jatuh ke kekacauan juga. Jadi buat Confucius, pemimpin itu juga punya peran yang aktif untuk membuat karakter masyarakat, bukan cuman ikut arus aja. Oke, terakhir kita bahas terkait Mohisme.
Ini tuh salah satu aliran yang paling unik sekaligus paling berani buat zaman itu. Nah, Mozi ini datang dengan ide yang cukup radikal, yaitu cinta universal atau GNI. Intinya kayak gini, kalau semua orang mencintai semua orang secara setara, dunia bakal damai. Nah, kedengarannya indah banget kan ya, kayak konsep kosmopolitanisme awal. Tapi di titik ini Konfusius itu agak ngerem dan bilang, tunggu dulu, manusia itu belajar kasih sayang dari yang paling dekat dulu, yaitu keluarga. Karena dalam Konfusianisme, keluarga itu adalah sekolah pertama moralitas. Yes, karena kalau kasih sayang kita dipaksa buat langsung universal dan datar ke semua orang, atau semua orang diperlakukan sama persis tanpa prioritas, Konfusianisme itu khawatir kalau nilai Xiao ini tuh atau bakti pada orang tua dan keluarga bisa terkikis. Padahal buat mereka, keluarga itu tuh adalah fondasi dari masyarakat dan negara yang stabil. Jadi, kira-kira kritik Konfusianisme terhadap Mohisme adalah cinta universal itu mulia, tapi terlalu abstrak dan kurang nyambung nih sama cara manusia membangun hubungan yang bertingkat, mulai dari keluarga, komunitas, sampai negara. Yes, jadi kalau kita mau tarik kesimpulan atau rangkum nih, Konfusianisme itu tuh mengkritik tiga. Yang pertama legalisme karena terlalu bergantung pada kekuatan dan hukuman, dan kedua Taoisme karena dinilai terlalu pasif untuk urusan tata kelola negara, dan juga Mohisme karena dianggap terlalu idealis dan kurang memahami struktur hubungan manusia yang bertingkat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah pentingnya, yaitu kredibilitas Konfusianisme ketika dilihat dari kacamata pemikir yang lain. Jadi bukan cuma Konfusius aja yang mengkritik aliran lain, tapi pemikir-pemikir lain dari aliran yang lain itu juga punya banyak banget poin kritis terhadap Konfusianisme. Bahkan beberapa di antara mereka itu ngasih kritik yang super tajam. Iya, benar banget. Kita mulai dulu dari Mozi. Mozi ini bisa dibilang salah satu oposisi terbesarnya Konfusianisme. Kenapa? Karena dia menganggap konsep kasih sayang ala Konfusius itu terlalu bertingkat. Rasa sayang yang paling besar buat keluarga dulu, baru ke masyarakat. Nah, menurut Mozi, pola kayak gitu malah bikin orang jadi berat sebelah dan akhirnya muncullah ketimpangan sosial. Mozi ini tuh lebih percaya bahwa masyarakat itu bakal stabil kalau semua orang itu diperlakukan sama tanpa bias. Makanya dia tawarin konsep cinta universal atau GNI. Dia juga bilang ritual Konfusian itu seringnya cuma pemborosan dan gak benar-benar membantu rakyat kecil. Jadi kritik Mozi ini tuh lebih menekan ke keadilan dan kesetaraan. Nah, selain Mozi, ada juga Taishan yang kritikannya lebih ke persoalan emosi manusia. Taishan ini ngelihat kalau moralitas Konfusianisme, khususnya versi Neo-Konfusianisme yang berkembang belakangan, itu terlalu kaku dan terlalu menuntut orang buat menekan perasaan mereka. Menurut Taishan, gimana kita mau peduli sama orang lain kalau perasaan kita sendiri aja ditekan? Jadi, menurut dia, moral yang baik itu harus lahir dari empati dan kemampuan memahami emosi orang lain. Kalau moralitas cuma jadi aturan abstrak yang kita ikuti tanpa rasa, ya jadinya kosong aja dan bisa berubah menjadi alat perindasan. Yes, benar. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kritik yang gak kalah keren dari Lizzie. Dia ini tuh cukup rebel ya pada zamannya, karena Lizzie ini tuh merasa Konfusianisme, apalagi ketika dijadikan standar moral resmi negara, itu tuh bikin orang hidup dalam kepura-puraan atau dibuat-buat. Semacam orang kelihatan bermoral bukan karena beneran baik, tapi karena takut salah sama aturan. Jadi menurut Lizzie ini tuh moralitas itu harus lahir dari kejujuran batin dan keberanian untuk jadi diri sendiri. Karena dia itu benar-benar ngelawan budaya kepatuhan yang buta, kadang muncul dari interpretasi Konfusianisme yang terlalu saklek gitu. Dan menariknya, kritik terhadap Konfusianisme itu tuh bukan cuma datang dari pemikir klasik ya, tapi juga muncul dari pemikir modern. Salah satunya adalah Amartya Sen, seorang filsuf dan juga ekonom terkenal. Sen bilang bahwa nilai harmoni sosial yang sering dikaitkan dengan Konfusianisme itu tuh kadang dipakai sama pemerintah untuk membungkam kritik dan juga membatasi kebebasan politik. Jadi harmoni ini tuh jadi alasan buat bilang kayak jangan ribut please, jangan protes, stabilitas itu tuh lebih penting gitu. Padahal kalau menurut Sen, masyarakat yang sehat itu justru butuh ruang buat beda pendapat. Betul banget. Dan ini menarik ya, karena kritik-kritik ini tuh nunjukin bahwa Konfusianisme itu bukan pemikiran yang dianggap sempurna tanpa celah. Karena selalu ada dialog, ada debat, ada kontra argumen yang bikin pemikiran ini tuh berkembang atau dikritisi. Nah, iya
Iya nih, jadi kita bisa lihat Kak, bahwa mulai dari Mozi yang menekankan kesetaraan, Taishan juga memperjuangkan empati. Lizzie yang membela kejujuran batin, sampai Amartya Sen yang ngingetin soal penyalahgunaan harmoni, semuanya memberikan perspektif yang memperkaya diskusi tentang Konfusianisme. Oke, jadi intinya kritik-kritik ini tuh bukan cuma nunjukin kelemahan Konfusianisme kayak potensi elitis dan moral yang kaku ataupun penyalahgunaan politik, tapi juga bikin kita sadar gitu bahwa tradisi pemikiran itu tuh selalu hidup karena ada ruang buat mempertanyakan, mengoreksi, dan juga mengembangkan. Dan itu tuh sebenarnya yang bikin studi filsafat seru banget, iya nggak sih? Dari seluruh pembahasan kita, terlihat bahwa sebenarnya Konfusianisme itu bukan sekedar filsafat kuno. Ia adalah tradisi intelektual yang hidup, berubah, berdebat, dan terus mempengaruhi dunia. Ia membicarakan hal-hal yang sangat manusiawi seperti moralitas, hubungan sosial, pendidikan, kepemimpinan, bahkan peran negara. Dan kritik-kritik yang muncul justru memperkaya tradisi ini, yang membuat Konfusianisme terus relevan dan bisa dibaca dalam konteks baru. Semoga dari diskusi kita hari ini bisa membantu kalian untuk melihat Konfusianisme sebagai sesuatu yang dinamis, bukan statis. Thanks for listening. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.